Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini seperti biasa kita sharing kembali kegiatan di warung sembako ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan sharing kembali pengalaman saya selama berdagang ini ya teman-teman. Berdagang sembako ini dibutuhkan beberapa trik atau tips ya, tips khusus berdagang yang mau berbagi ya. Berbagi pengalaman saja teman-teman ya, hanya sharing saya ini mengabadikan momen saya saat motongin molto, saat motongin daun nih ya teman-teman, ini sambil ngobrol santai di warung sembako ya. Ini ada beberapa tips ala warung sembako sederhana ya, mempromosikan agar warung kita itu laris manis dan anti bangkrut teman-teman ya. Ini hanya cara sederhana saja menurut saya, ala saya teman-teman ya. Bisnis warung sembako ini merupakan salah satu jenis usaha ya yang dari dulu sampai sekarang masih saja diminati masyarakat di Indonesia khususnya ya, terutama daerah Jawa Barat di seluruh Indonesia pokoknya ya. Tapi paling banyak yang saya kenal itu orang-orang Sunda ya, orang-orang Jawa pun ada ya, orang Sumatera juga banyak, seluruh Indonesia pokoknya ya. Karena itu warung sembako itu umumnya menjual hampir semua barang kebutuhan pokok ya, kebutuhan masyarakat sekitar lingkungan kita ya, sekitar warung kita, dengan harga jualnya pun tak jauh beda dengan harga pasaran. Apalagi letak warung sembako biasanya sangat dekat sekali dengan pemukiman warga. Karena itulah yang membuat bisnis usaha warung sembako ini tak pernah mati meskipun persaingannya saat ini semakin sulit ya, semakin meningkat ya, semakin sengit ya persaingannya, semakin padat gitu ya teman-teman. Di samping peminatnya yang tak pernah surut, dan juga bisnis warung sembako ini sangat menjanjikan ya. Keuntungannya pun cukup besar ya bila kita pandai dalam mengelola keuangan dan membaca peluang saat ini. Dengan modal yang terbilang murah meriah, sekarang kita bisa memulai mencoba usaha warung sembako ini. Kita bisa memulai usaha warung sembako itu di rumah kita teman-teman ya, ataupun di halaman rumah gitu. Dan ada beberapa trik ya yang bisa mempromosikan, dan kita harus perhatikan juga agar usaha sembako kita ini bisa tetap laris dan pasti tidak sampai bangkrut ya teman-teman, karena sengitnya persaingan, karena ketatnya persaingan di pasaran ya teman-teman. Nah, untuk trik yang pertama ya, siapkan tempat usaha kita, mau di rumah ataupun di luar rumah ya, terserah keinginan kita ya teman-teman. Contohnya saya dulu tuh membuka usaha di rumah kontrakan ya, di ruang depan gitu teman, di ruang tamu ya, ruang tamu ala rumah kontrakan, rumah petakan gitu ya teman-teman. Itu akan memudahkan pembeli saat berbelanja ya, ataupun kita bisa menjebol jendela ataupun dinding rumah yang menghadap ke jalan ya, yang biasa dilalui oleh warga sekitar, yang sekiranya bisa banyak yang melewati jalan tersebut ya teman-teman. Kita bisa pasang rolling door ataupun menggantinya dengan tralis gitu ya teman-teman. Itu sangat membantu sekali nanti saat kita mau buka ataupun tutup warungnya ya. Dan tips yang kedua adalah agar warung sembako kita itu laris manis dan anti bangkrut adalah persiapkan beberapa peralatan untuk kita usaha warung sembako ini ya, untuk menarik minat calon konsumen kita, calon pembeli kita ya. Selain ruang usaha yang mudah dijangkau pembeli, perhatikan juga tata letak barang dagangan yang kita jual ya, agar terlihat rapi dan menarik minat pembeli kita ya teman-teman. Beberapa peralatan itu diantaranya ada meja kecil ataupun etalase ya, ataupun timbangan baik digital ataupun yang manual, ataupun ATK ya, seperti kalkulator atau toples juga ya, untuk menaruh sesuatu barang-barang nanti yang kita jual nanti ya. Adapun kita membeli plastik ataupun neon box ya, atau spanduk dengan nama, bertuliskan nama warung kita,
Itulah salah satunya cara agar pembeli tahu ya, calon pembeli tahu bahwa kita itu menjual barang-barang tembakau dan barang-barang lainnya ya teman-teman. Mungkin ada toko baru tuh namanya toko si Maju Makmur seperti itu misalnya ya, contohnya kita bertuliskan itu toko kita itu ya, dinamakan toko Maju Makmur seperti itu misalnya ya. Dan atau juga kita bisa membeli juga peralatan lainnya ya untuk keperluan di warung kita ya. Jika kita punya etalase yang lebih bagus ataupun yang lebih rapih ya, coba kita pajang di depan dan untuk menata barang-barang jualan kita ya, agar terlihat tertata rapi gitu, agar pembeli pun mudah saat melihat produk yang mungkin sedang mereka cari gitu ya teman-teman. Nah, untuk tips yang ketiga agar warung kita itu sangat laris dan anti bangkrut adalah teman-teman, kita utamakan kualitas dan harga produk yang kita jual ya teman-teman. Produk itu adalah hal utama yang dijual dalam usaha warung sembako kita ya. Produk ini tentu saja tidak tersedia begitu saja ya teman-teman, harus kita belanjakan, harus kita beli ya, harus kita kulakan gitu ya. Kita itu perlu melakukan order atau kita order barang kepada supplier tertentu ya dengan produk yang dibutuhkan para pelanggan kita ya. Pastikan juga kita mencari supplier yang memiliki harga kulakan relatif lebih murah dan juga kualitas barangnya itu berani bersaing ya teman-teman. Dengan begitu kita bisa mengambil keuntungan yang lebih besar. Jika kemungkinan kita juga bisa meminta harga spesial jika membeli dalam jumlah banyak, misalnya membeli dalam jumlah kartonan gitu ya teman-teman. Itu akan beda harganya dengan harga jumlah rencengan ataupun satuan. Nah, untuk tips yang keempat kita lakukan juga ya agar warung kita itu berkembang dengan baik dan laris manis jualannya dan anti bangkrut tentunya ya. Kita harus meskipun warung kita itu kecil, baru sedikit barangnya ya, tapi kita harus memaksimalkan dalam pelayanan teman-teman ya. Misalnya pelayanan itu harus maksimal betul-betul dalam melayani pelanggan ya. Meskipun usaha kita itu masih kecil, masih terbilang baru ya, tapi pelayanan itu yang diberikan kepada pelanggan tentu harus tetap maksimal ya. Bisa dibayangkan bagaimana jika kita membeli ke warung yang baru buka ya. Misalnya saja kita berbelanja ke warung baru buka dan kita melihat pemiliknya itu cemberut ataupun manyun ataupun judes ataupun jutek ya, itu akan merasa kita itu tidak nyaman berbelanja di warung tersebut. Nah, dari situlah kita belajar harus bagaimana sih melayani pembeli itu agar mereka itu tertarik berbelanja di warung sembako kita dan tetap menjadi langganan kita ya. Kita itu harus bisa menyiasati ya, lupakan masalah-masalah yang membuat kita itu tidak nyaman, tidak enak dan membuat muka kita itu terlihat masam ataupun kusut ya. Itu sama sekali tidak boleh terlihat saat kita di warung sembako ya teman-teman. Kita harus tetap tersenyum dan tetap ramah kepada siapapun. Nah, tips yang kelima untuk mempromosikan agar warung kita itu selalu laris manis dan anti bangkrut tentunya ya teman-teman, kita harus menyiasati ya dengan mempromosikan dari mulut ke mulut tentang warung kita ini, bahwa kita itu menjual beberapa barang dengan harga-harga yang bersaing secara sehat ya tentunya teman-teman ya, jangan merugikan orang lain juga ya. Dan dengan pelayanan kita yang terbaik gitu, itu akan menjadi daya tarik tersendiri ya untuk para pelanggan baru, memikat para pelanggan baru ya untuk berbelanja di warung sembako kita ya. Warung sembako sederhana juga harus memiliki strategi pemasaran yang baik. Jika memang lokasi warung kita itu berada di dekat pemukiman warga, maka strategi itu yang dapat kita buat adalah promosi dari mulut ke mulut itu. Beritahukan juga kepada teman kita, saudara kita ataupun tetangga jauh kita, kenalan kita ya. Sekarang kan zaman musimnya sosial media, jadi gunakanlah sosial media kita untuk keperluan usaha kita ya. Misalnya kita buat status WA ataupun status FB, kita bilang aja ya, saya ini buka warung sembako menjual aneka barang yang manis yang asin. Seperti saya itu kalau pagi-pagi ya
buat status tuh di warung, tentang warung ya. Ada kala mempromosikan kerupuk, ada kala mempromosikan mie instan ataupun barang-barang kita yang kita jual ya, seperti itu. Kita buat snap WA ya. Nanti kan banyak teman-teman yang menonton tuh, ataupun saudara jauh ataupun tetangga jauh ya, kita promosikan di situ di sosial media kita. Insya Allah akan membantu ya. Jadi pada tahu semua kalau kita itu berjualan sembako gitu teman-teman. Dan ini tips yang keenam ya, agar warung kita itu laris manis dan anti bangkrut teman-teman ya. Walaupun tidak melayani pembelian secara hutang ya, tapi kita harus memberikan juga diskonan kepada pelanggan agar mengurangi pengutang. Mohon maaf ya, pengutang. Ini salah satu ya, karena kita warung baru misalnya ya, contohnya identik dengan selalu dimanfaatkan ya teman-teman, karena warung baru belum ada pengalaman. Jadi mereka ya asal punya pelanggan, asal ada yang beli, asal laku barangnya, itu salah satu pengalaman saya ya teman-teman, memberikan hutangan kepada para pelanggan saya, pada calon pelanggan saya seperti itu. Namun dibalik itu ada pun yang tidak jujur ya, jadi kita harus berhati-hati juga ya teman-teman, karena semua orang itu tidak semuanya baik dan jujur. Ada kalanya yang memanfaatkan situasi dan kondisi tertentu untuk mencapai ataupun memenuhi keinginannya, kebutuhannya ya. Namun kita harus waspada dan berhati-hati ya, daripada kita nyesel di kemudian hari. Lebih baik dari awal kita harus konsisten ataupun tegas dalam soal hutang-hutang ini teman-teman ya. Jangan mudah memberikan hutangan kepada orang-orang yang belum kita kenal baik ya teman-teman. Dan beberapa cara lain mungkin bisa mempromosikan ataupun memaksimalkan juga pelayanan ya, meskipun tidak melayani hutang. Dan sesekali jika sudah memiliki pelanggan tetap, berikan juga diskonan kepada mereka ya, saat mereka berbelanja dengan jumlah banyak ataupun jumlah tertentu ya. Dengan begitu pelanggan kita itu akan selalu mengandalkan warung kita itu menjadi bandingan dari warung lainnya ya teman-teman. Nah, sangat mudah kan teman-teman untuk membuka usaha warung sembako ya. Dengan berapapun modalnya harus kita optimis dan tetap semangat, dan bisa membuka usaha warung sembako ya teman-teman. Warung sembako yang sukses, laris manis, dan anti bangkrut tentunya ya, insya Allah. Mudah-mudahan ya teman-teman tetap semangat semuanya ya, bagi para pejuang rupiah pejuang omset warung sembako ya. Semoga dilancarkan dalam setiap usahanya ya. Yang bekerja pun selamat beraktivitas, selamat bekerja, semoga disehatkan dan selalu diberkahkan ya. Terima kasih ya kepada teman-teman semuanya yang selalu mendukung, mensupport channel saya sampai sekarang ini ya. Saya pun semakin bersemangat membuat konten ataupun di warung sembako ya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah mengklik video saya. Semoga video ini menginspirasi ataupun ada manfaatnya ya. Untuk teman-teman semuanya, sekedar hiburan saja, sekedar sharing saja pengalaman saya berdagang ini teman-teman ya. Itu dulu ya teman-teman video saya kali ini. Jangan lupa ya, yang belum like, komen juga subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.